Hai classmate, ketemu lagi dengan kakak. Di sini kita akan kembali lagi untuk mengenali jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi negeri, agar kalian lebih paham tentang apa sih suatu jurusan misalkan yang kalian idam-idamkan. Kalian pengen masuk jurusan apa? Kalian harus tahu dulu dong wawasan pengetahuan tentang jurusan tersebut ya. Nah, disinilah tempatnya. Di sini kakak akan berikan informasi tentang jurusan-jurusan favorit yang ada di PTN yang kalian idam-idamkan. Dan tentunya kita akan mendapat informasi dari narasumber, yaitu mahasiswa-mahasiswi yang ada di perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia. Oke, check this out. Oke, apa kabar Disa? Baik, Kak. Nih, udah berapa tahun ya jadi mahasiswa Universitas Indonesia? Tahun ini baru semester kedua, Kak. Semester kedua ya? Dan baru berapa kali datang ke kampus? Baru 2 kali, Kak. Kasian ya, selama corona ini banyak mahasiswa yang belum pernah datang ke kampus. Ada yang cuma sekali, 2 kali. Nanti yang kasihan lagi ada yang wisudanya online ya. Gimana rasanya tuh wisuda online? Oke, ini akan kakak kenalin nih. Di sini ada teman kalian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Coba perkenalan dulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Najib Pikalia Alandra, biasa dipanggil Disha. Salam kenal semuanya. Oke, di satu dulu di SMA berapa sih? Aku dulu di SMA Negeri 78 Jakarta. Tuh, yang 78 ya. Nih ada kakak seniornya ya. Oke, nah ini Disa, kenapa sih pilihnya Fakultas Hukum? Karena dari aku sendiri Fakultas Hukum kan dari perspektif kerjanya nanti kan cukup luas ya, Kak. Iya. Terus juga aku juga mendapat dorongan dari keluarga juga, makanya jadi pilih Fakultas Hukum seperti itu, Kak. Oke, nah kira-kira dulu waktu di SMA itu ngambil kelompoknya itu IPA atau IPS ya? Sebenarnya di 78 menyediakan 3 jurusan, Kak. Ada IPA, IPS, sama IBB. IBB itu Ilmu Bahasa dan Budaya. Nah, kebetulan aku dari IBB, Kak. Oh, jadi ada 3 ya? Ada ilmu apa? Bahasa dan budaya ya? Oke, nah dulu masuknya lewat jalur apa ya? Aku lewat SIMAK UI. Oh, lewat SIMAK ya, jalur mandiri. Nah, ini dulu kalau misalkan waktu, kalau kita misalkan hubungkan dengan waktu dulu SMA, pelajaran yang paling relevan dengan hukum ini apa sih? Sebenarnya mungkin hampir semuanya relevan, Kak, karena dari hukum sendiri kan belajarnya cukup luas. Tapi mungkin yang paling relevan mungkin lebih ke analisis seperti sosiologi, Kak, kalau untuk soskum sendiri. Jadi lebih ke sosiologi ya? Oke, nah kalau dulu untuk persiapannya kayak gimana nih? Untuk persiapan buat masuk UI sendiri, aku dulu ikut bimbel setahun. Kemudian untuk H-3 bulan tuh aku cuma latihan soal, latihan soal aja gitu. Oh, latihan soal ya, jadi harus rajin loh ya. Oh, by the way, ini sebenarnya di Fakultas Hukum ini kan, hukum ini fakultas ya. Nah, kalau di fakultas lain itu biasanya di fakultas itu dibagi lagi ke prodi-prodi lagi, dibagi lagi ke jurusan-jurusan. Nah, di Fakultas Hukum ini dibagi lagi nggak sih ke prodi atau jurusan tertentu? Sebenarnya kalau buat di Fakultas Hukum UI sendiri, jurusannya itu cuma 1, ilmu hukum. Cuma nanti kita bisa ambil peminatan di semester 3 ke atas, itu kita mulai dikasih peminatan seperti itu. Oh, jadi nanti ada spesialisasinya ya, mau hukumnya tentang apa? Nah, untuk masuk ke UI sendiri nih, masuk ke Fakultas Hukum UI ini sebetulnya ada berapa jalur sih? Untuk masuk Fakultas Hukum UI sendiri itu ada 3 jalur, Kak. Yang pertama itu ada SNMPTN atau undangan, yang kedua adalah SBMPTN, sama yang ketiga itu ujian mandiri atau SIMAK UI. Oke, jadi 3 jalur ya? Oke, nah kalau misalkan untuk jalur yang lain mungkin sama kali ya, mungkin kayak misalkan kalau jalur undangan kan pakai rapor gitu ya. Nah, kalau SIMAK UI sendiri ini yang dilalui oleh Disa ini dulu syaratnya apa aja sih? Apakah pakai nilai UTBK atau ada tes lagi atau apa nih? Untuk waktu syarat aku masuk itu untuk SIMAK UI sendiri itu ada harus mencantumkan nilai UTBK buat pertimbangan nilai juga untuk program studi reguler. Kemudian mungkin syaratnya cuma itu aja sih, nilai UTBK aja. Oh, nilai UTBK ya? Dulu itu kan katanya kalau misalkan masuknya lewat SIMAK itu harus bikin esai. Nah, kalau itu untuk undangan yang challenge scoping dan juga paralel, kayak ada namanya itu undangan yang khusus paralel. Aku mohon maaf agak lupa namanya, tapi pokoknya untuk masuk itu harus membuat esai terlebih dahulu. Oke, nah kalau misalnya ini nih
di hukum sendiri itu sebetulnya lebih banyaknya mata kuliahnya tentang apa nih yang selama ini dirasakan dan diikutin oleh Disa ini? Sebenarnya tuh lebih belajar tentang analisis lebih. Kita jadi didorong buat belajar analisis lebih tentang kayak perundang-undangan, pasal segala macam. Terus kita juga lebih mempelajari hukum yang ada di masyarakat. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi butuh banget kayak analisis kayak gitu ya. Oke. Nah katanya kan yang namanya ilmu hukum itu banyak bukunya tebal-tebal nih. Ada kitab apalah ya, kitab hukum pidana entah apa gitu tebal-tebal. Nah itu gimana tuh kira-kira kalau menurut Disa biar bisa memahami itu semua? Sebenarnya kan karena kita didorong buat belajar analisis lebih, jadi secara nggak langsung kita jadi lebih paham karena kita nganalisis setiap pasalnya kayak apa yang dimaksudkan dengan pasal ini, dia dimaksudkan buat apa, jadi artinya apa. Jadi secara nggak langsung kita ngafalin pasal tersebut dan dalam buku-buku itu lama-lama kita ngerti sendiri Kak, seperti itu sih. Oh ya, jadi kayak gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin nggak perlu dihafal semuanya. Jadi dengan kemampuan menganalisis itu, jadi kita bisa tahu mungkin ya kayak skema, bagannya, rinciannya, arahnya kemana kayak gitu ya. Nah, ini kuliah di hukum sebenarnya asik nggak sih? Sebenarnya seru banget sih Kak, karena kan kita belajar analisis kayak misalkan pidana, kita kayak analisis kasus ini, dia dikaitin sama pasal ini. Terus juga banyak mata kuliah lain yang lumayan seru juga. Nah, kalau untuk misalkan kuliah di lagi musim COVID kayak gini nih, kan kebanyakan online tuh, atau mungkin 100% online ya? Iya, betul. Itu kalau online tuh kayak gimana? Bisa nggak sih ngikutin? Sebenarnya bisa. Kalau misalkan kita benar-benar fokus ngedengerin dosen yang ngejelasin. Karena kan rata-rata kalau online dosennya ngejelasin menggunakan PPT ya, Kak? Iya. Jadi kita benar-benar harus ngedengerin apa yang dosennya bilang, dan setelah itu kalau bisa kita juga rekap apa materi apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kita pas ujian atau UAS UTS gitu nggak keteter seperti itu. Nah selama online itu kenal nggak sih sama teman-teman sejurusan? Kenal Kak, karena kita sebenarnya lebih berani ngechat orang baru aja gitu sih. ya. Jadi kita kenal. Pokoknya sok kenal aja lah ya. Iya betul. Nah kalau dosen-dosennya gimana? Kalau dosen-dosennya asik nggak tuh dosennya? Sebenarnya ada ketua kelas Kak, jadi untuk komunikasi sama dosen itu rata-rata diwakilin sama ketua kelas. Jadi kadang kita kalau mau nitip pertanyaan gitu-gitu, semuanya dititipin ke ketua kelas. Nanti ketua kelas bakal oper ke dosennya. Jadi mungkin kalau untuk dosen di kelas asik-asik aja, cuma mungkin kalau untuk chat aku belum pernah personal seperti itu Kak. Oh ya, kalau untuk jenjangnya nih, ini jenjangnya tuh ada jenjang apa aja sih di Fakultas Hukum ini? Untuk di Fakultas Hukum UI sendiri itu ada jenjang S1, S2 sama S3 Pak. Jadi S1, S2, S3 ya? Nggak ada yang namanya D3, itu nggak ada ya? D3 nggak ada. Nggak ada ya? Nah, kalau misalkan, kan banyak banget nih alumni Fakultas Hukum yang terkenal ya di Indonesia ini. Ada nggak di antara mereka yang pernah memberikan kuliah misalkan selama ini? Untuk selama ini sih aku belum pernah dapat. Belum ya? Tapi mereka sering dihadirkan jadi pembicara kayak di webinar gitu, di acara organisasi yang ada di Fakultas Hukum sendiri biasanya gitu. Selama ini, selama menjalani kuliah nih, mungkin belum selesai ya. Cuman kira-kira berat nggak sih ngerjain tugas-tugasnya ini? Sebenarnya kalau bilang berat Kak, cuma karena emang kita harus kan ngerjain tugas itu kan sebuah kewajiban ya Kak. Jadi ya tetap kita juga enjoy aja sih. Oke. Nah kalau kita ngomongin masalah peluang kerja nih, kan banyak nih anak-anak sekolah yang nanya, kalau masuk jurusan ini ntar jadi apa sih? Masuk jurusan ini ntar jadi apa sih? Nah kalau misalkan masuk Fakultas Hukum nih, kira-kira ntar prospeknya kayak gimana? Kalau untuk prospek kerja sendiri, setelah kita mendapat gelar sarjana hukum atau SH nanti, kita bisa bekerja mungkin jadi jaksa atau hakim, kemudian ada pengacara, kemudian ada notaris. Cuma emang mungkin ada beberapa dari profesi tersebut harus mengambil sekolah kembali karena kan emang ada ujiannya khusus ya. Terus kita juga bisa bekerja di lembaga pemerintahan maupun swasta di bagian hukum sendiri. Jadi ada profesi khusus ya, mungkin kalau kayak di farmasi ada untuk jadi apoteker harus ngambil keprofesian lagi. Kalau misalnya dokter jadi spesialis kan. Terus mungkin kayak banyak ya keprofesian yang harus ngambil sekolah lagi. Iya betul. Mungkin kalau di hukum kayak tadi mungkin ya. Mungkin kayak kenotariatan kali ya. Iya, karena selama ini kan mungkin yang dikenal oleh banyak orang kayak pengacara ya. Pengacara, jaksa.
notaris mungkin yang masih belum dipahami oleh anak-anak sekolah nih. Nah, kalau menurut Disa sendiri, pengacara itu apa sih? Apa bedanya pengacara dengan advokat? Terus kalau misalkan notaris itu kerjanya ngapain? Kalau jaksa tuh kerjanya ngapain tuh? Kalau untuk pengacara sendiri, dia biasanya melayani masyarakat kalau misalkan mereka mempunyai masalah di pengadilan, misalkan yang memerlukan pengadilan gitu. Kalau misalkan jaksa atau hakim sendiri, mereka biasanya yang memimpin jalannya pengadilan. Kemudian untuk notaris sendiri, sebenarnya notaris itu biasanya mereka ahlinya, misalkan kalau misalkan jual beli tanah atau segala macam, mereka butuh notaris. Seperti itu. Kurang lebih pemahaman aku seperti itu sih. Oh gitu, jadi kalau misalnya notaris tadi berhubungan dengan itu kayak akta tanah ya, jadi tanah itu kalau secara hukum itu posisinya kayak gimana, milik siapa gitu ya. Jadi yang namanya hak milik orang kan dilindungi ya. Nah, kalau tanah itu kan diurusnya mungkin sama notaris kali ya. Gitu. Nah, di antara sekian banyak fakultas hukum di Indonesia ini, kenapa pilihnya UI? Karena alasan pertama karena UI sendiri merupakan salah satu PTN terfavorit di Indonesia. Kemudian kalau misalkan dilihat lagi, FHUI sendiri itu memiliki ikatan alumni yang kuat. Kemudian aku tuh dari SMA kayak nge-admire UI banget gitu Kak. Jadi kayak ambisius, kayak pengen kuliah banget nih di UI, jadi makanya pilih UI gitu. Nah, itu jadi kata yang terbaik, dan yang namanya terbaik itu ada tolak ukurnya ya. Daya tampungnya berapa sih, dan jumlah peminatnya itu ada berapa? Sebenarnya kalau untuk di tahun aku sendiri, waktu itu aku riset untuk daya tampung SIMAK sendiri itu ada 150. 150 ya? Termasuk besar di daya tampung FH ini daripada fakultas lain. Kemudian jumlah pesaingnya pun juga banyak banget, kayak bisa jadi 7.000 ataupun di atas 7.000 orang Kak, untuk yang minat masuk ke FHUI sendiri. Nah, daya tampungnya 110-an ya, peminatnya 7.000, banyak banget. Gedungnya pun bersih, ya, bersih banget. Oh ya Kak Disa, kalau kita ngomongin SKS, ini jumlah SKS-nya sama nggak sih kayak jurusan-jurusan lain gitu? Untuk jumlah SKS-nya sendiri pasti sama sih Kak. Kemungkinan besar kalau misalkan per semesternya, kita biasanya bisa ambil 21 SKS, tapi kalau misalkan IPK kita mencukupi, kita bisa belanja SKS Kak. Jadi kalau misalnya IPK-nya mencukupi, semester depannya bisa ngambil lebih banyak lagi ya? Iya, betul. Berarti bisa lulus lebih cepat dong kalau kayak gitu. Betul. Oke, gitu ya. Nah, kalau kayak di jurusan teknik atau kedokteran itu kan banyak tuh praktikum-praktikumnya kan ya, percobaan gitu. Nah, kalau misalnya di hukum sendiri nih, ada juga praktikumnya nggak sih? Kalau untuk di hukum sendiri, praktikumnya itu bakal ada nanti di sekitar semester 5 atau 6. Di mana itu namanya praktik pidana Kak. Jadi kita bakal analisis kasus sendiri, kemudian bakal benar-benar praktek kayak beneran di pengadilan, ada yang jadi jaksa, hakim, saksi, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita kayak permodelan kayak di pengadilan gitu ya. Nah, itu praktikumnya ya seru juga ya kayak gitu ya. Nih, kalau misalkan ngomongin ini nih, komposisi di Fakultas Hukum, paling banyaknya apa sih, cewek apa cowok tuh? Untuk komposisi mahasiswanya sendiri di angkatan aku sih yang aku lihat-lihat kebanyakan cewek sih Kak. Oh, ternyata banyak cewek ya. Banyak cewek di hukum ya di UI itu ya. Iya, betul. Dari Disa nih buat adik-adik yang lagi berjuang untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri nih, mau itu jalurnya melalui jalur undangan SNMPTN atau jalur SBMPTN dengan tes UTBK atau jalur SIMAK, ada nggak sih pesan-pesan buat mereka gitu? Untuk pesan-pesannya sendiri, pokoknya jangan pernah nyerah dan usahain selalu tetap optimis, dan kalau bisa, kalau emang capek belajar nggak apa-apa, istirahat dulu 1-2 hari gitu, tapi abis itu lanjut belajar lagi karena UTBK itu saingannya banyak banget loh, jadi kita harus tetap belajar buat kalau misalkan kita mau keterima SBMPTN dan juga mau masuk UI gitu sih. Yang itu tuh ya, rajin belajar ya.
Kalau cuma rebahan doang susah loh ya. Gimana bisa masuknya gitu. Nggak akan mungkin langsung jadi anak UI. Jadi harus ada perjuangannya ya. Karena sesuatu yang didapatkan dengan perjuangan itu kan pasti berharga banget kan ya. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut perihal informasi PTN impian kalian, silahkan untuk like, komen, dan subscribe akun channel YouTube Kelasku. Dan juga jika kalian ingin lebih siap untuk menghadapi seleksi PTN impian kalian, silahkan untuk mendownload aplikasi Kelasku karena di sana tersedia banyak video tentang persiapan ujian untuk seleksi mandiri dan juga UTBK. Kakak tunggu kalian di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.